Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Pagi. Setelah minyak goreng murah langka di sejumlah pasar, kini giliran pedagang kedelai yang sulit mendapatkan pasokan kedelai. Kalaupun ada, harga kedelai pun tepatnya harga kedelai impor melambung tinggi. Salah satu agen penjual kacang kedelai di kawasan pusat industri kecil Kopti, Semanan Kalideres, Jakarta Barat ini terlihat kehabisan stok kedelainya. Pemilik agen mengaku kesulitan mendapatkan kacang kedelai di saat harga yang naik tinggi. Sebelum harganya melambung, pemilik agen biasanya membeli hingga 3 truk kacang kedelai impor. Namun saat ini hanya mendapatkan pasokan 1 truk kedelai. Harga kacang kedelai di pasaran saat ini sudah menyentuh Rp11.000 per kilogram. Harga tersebut naik dari harga sebelumnya Rp9.000 per kilogram. Naiknya harga kedelai impor itu dibayangi aksi mogok jualan hingga mogok produksi untuk tahu dan tempe. Kenaikan ini sudah berapa lama sih, Bang? Sudah hampir bulanan lebih lah. Bang, tahu nggak sih Bang kenaikannya karena apa, Bang? Ya kalau itu sih kurang tahu ya, dari sononya sih. Kalau untuk stok kacangnya sendiri susah nggak Bang didapetinnya, Bang? Stoknya ya susah, Pak. Lalu bagaimana pantauan kacang kedelai di pasar pada pagi hari ini? Kita bergabung dengan reporter TV One Gita Iha yang saat ini sedang berada di Pasar Klender, Jakarta Timur. Gita, belakangan pedagang kedelai mengeluhkan mahalnya harga kedelai dan cukup langka. Bagaimana kondisi saat ini? Ya betul sekali Sinta, Indi dan juga pemirsa, belum selesai dengan harga minyak goreng yang melambung tinggi dan sering kali kehabisan stok di pasar-pasar tradisional. Kini produsen kacang kedelai, kemudian ada juga pedagang ataupun pengrajin tempe dan tahu ini mengeluhkan pengeluaran produksi yang kemudian meningkat seiring dengan meningkatnya atau naiknya pula harga bahan baku tempe dan juga tahu, yakni kacang kedelai yang sebelumnya di harga Rp8.000 atau Rp9.000 kini naik menjadi Rp11.250 per kilogramnya. Akibatnya memang pedagang tahu dan tempe ini tidak bisa untuk mempertahankan harga lama dan kemudian harus menaikkan harga jual tempe maupun tahu. Nah sekarang kami akan mencoba bertanya, Sinta, Indi dan juga pemirsa, kepada salah satu pedagang di Pasar Klender. Sudah ada dengan saya Pak Saal, Pak? Iya. Ya, Pak Saal, ini kan kemarin harga bahan baku kacang kedelai sendiri sudah naik. Berarti sekarang tempe juga ikut naik, Pak? Ya naik tapi nggak bisa banyak naiknya. Susah naiknya. Ini memang berapa, Pak? Tempe jualan sekarang, Pak, untuk sekarang ukuran seperti ini, Pak? 6.000. Sebelumnya di harga berapa, Pak? 5.000. Iya. Kalau saya beli sih sempat 4.000, bener? 4.000 juga kalau kayak begini, 4.000. Sekarang udah nggak bisa jual 4.000, udah nggak bisa. Bisa jual 4.000 ya? Iya. Ini sudah terjadi berapa lama, Pak? Iya, sebulan lebih. Sudah sebulan lebih kacang naik itu. Bapak ngambilnya dari mana tempe ini, Pak? Bikin Sendiri sih. Produk sendiri. Bapak beli bahan bakunya di harga berapa, Pak? Sekarang 1.160.000 per kuintalnya. Kalau per kilonya? Harganya kalau kiloan ya 100, hampir 20.000 kalau ketengan. Sejauh ini pedagang mengeluh nggak, Pak, dengan harga kenaikan? Mengeluh. Apa katanya? Ya itu karena kacangnya naik tapi tempenya kan susah naiknya. Misalnya pasarnya kan keadaannya sepi. Jadi iya. Katanya bakal ada mogok. Bapak ikut juga nggak, Nak? Ya, ikut semua. Tanggal 21 sampai 23. Takut rugi, Pak? Ya bagaimana kalau nggak pokok ya domelin temennya. Ini mulai dari tanggal berapa, Pak, mogoknya? Mogok tanggal 21 sampai 23. Harapan Bapak sendiri kepada pemerintah gimana, Pak? Karena kan kemarin minyak goreng, sekarang tempe juga, tahu juga. Tapi ya kalau kacang soalnya sekarang udah nggak ditangani pemerintah masalahnya. Jadi ya mogok istilahnya itu percuma saja. Nggak bakalan pemerintah nurunin, nggak bisa. Soalnya kacang kan sekarang kan udah di swasta yang megang. Jadi kalau zaman dulu, zaman di Bulog itu bisa pemerintah lah. Sekarang udah nggak ditanganin Bulog lagi. Udah orang-orang kaya pedagangnya.
Jadi harapan Bapak apa nih? Ya saya ini nggak mengharap banyak, saya biasa-biasa aja. Nggak mengharap banyak bakal turun, kayaknya nggak sulit. Apalagi nanti kalau misalnya mendekati Lebaran sama puasa dan Idul Fitri, kebanyakan banyak permintaan pasar begitu ya? Iya, ya pasti naik terus. Ini naiknya sih nggak banyak. Sehari 10.000, tapi kadang-kadang sehari 2 kali. Nggak langsung 50.000 apa 100.000, nggak naiknya itu. Sehari 10.000, kadang-kadang pagi naik 10.000, ntar sorenya naik 10.000 lagi. Berarti nanti demo juga untuk mengharapkan pemerintah. Mogok doang. Mogok doang ya artinya ya? Iya, nggak demo, mogok doang. Terima kasih ya Pak Saal, semoga dagangannya laris, semoga cepat turun ya harga kedelainya juga biar pemirsa juga tidak merasa berat kemudian karena memang Sinta dan juga Indi tidak hanya tempe begitu, kemarin juga ada minyak goreng. Nah ini produsen kemudian pengrajin tahu dan tempe juga mengharapkan untuk pemerintah kemudian bisa memberikan atau menyalurkan stok kedelai yang ada di dalam negeri supaya harga dari kedelai internasional ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemasaran tempe maupun kacang kedelai, tahu di pasar tradisional ataupun pasar-pasar dalam negeri. Kemudian juga mengharapkan pemerintah untuk bisa melakukan pemetaan terhadap kacang kedelai agar nantinya pada saat bulan puasa atau Idul Fitri di tahun 2022 ini pedagang masih bisa untuk mengakomodir permintaan pasar dan juga warga yang tentu kita ketahui pada saat bulan Ramadan akan semakin meningkat baik itu minyak goreng maupun tahu dan tempe juga. Sementara demikian pantauan kami langsung dari Pasar Klender, kami kembalikan ke Anda di Studio Sinta. Baik, Gita Ihya melaporkan langsung dari Pasar Klender, Jakarta Timur dan kita harapkan stok kedelai segera hadir sehingga kita bisa menikmati tempe dan tahu lagi begitu ya.